Om Swastiastu. Selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini akan membahas mengenai topik budaya Bali, khususnya tentang upacara. Kali ini objek pembahasan kita akan merujuk pada desa tua yang terletak di wilayah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Secara mengkhusus, kita lebih membahas mengenai upacara sakral yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Desa tua ini bernama Desa Julah. Desa Julah merupakan sebuah jejak peradaban kuno yang ada di sisi utara Bali. Lokasinya masuk dalam wilayah Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Tak hanya hadirkan nuansa dan panorama eksotis, tempat ini juga menyimpan sederet fakta dan budaya yang unik. Salah satunya adalah upacara adat istiadatnya. Nama Julah itu sendiri diambil dari dua suku kata, yakni Iju dan Ulah, di mana arti Iju ini adalah cepat-cepat dan ulah berarti diusir. Disimpulkanlah namanya menjadi Julah. Sejarah nama ini dilatar belakangi dari peristiwa pada zaman dahulu, zaman kebajagan. Ada serangan dari para bajak laut yang berperawakan tinggi, besar, ganas, dan tak segan-segan menyakiti masyarakat. Berangkat dari kejadian tersebutlah, masyarakat Desa Julah cepat-cepat pergi meninggalkan daerah pesisir karena diusir dari bajak laut ini. Maka lahirlah nama Julah. Bahasa Balinya yakni Ngijuang Ulian Ulahe, atau cepat-cepat pergi karena diusir. Berdasarkan penuturan dari tetua di Desa Julah dan dari prasasti, disebutkan pula bahwa nama Desa Julah ini berganti-ganti seiring dengan pergantian raja-raja pada waktu itu. Disebutkan nama yang pertama adalah Cuta, yang artinya petak-petak tanah. Kemudian berubah menjadi Kertasarimas, Cakrawaringin, hingga yang terakhir adalah Julah. Nah, itulah sedikit cerita tentang sejarah nama Desa Julah. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu upacara wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat Desa Julah, yaitu upacara Malyanin atau medagang jaje. Upacara ini tergolong upacara manusia yadnya untuk bayi yang lahir di Desa Julah, di mana secara rinci urutan upacaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, upacara Mapag, yaitu upacara untuk bayi yang minimal sudah berumur 1 bulan 7 hari. Kemudian dilanjutkan dengan upacara Ngangkid, yaitu upacara yang dilakukan setelah bayi berumur 6 bulan. Dan yang terakhir adalah upacara Malyanin, yaitu
upacara lanjutan dari upacara mapag dan ngangkid, yang dimana upacara ini dilakukan pada saat Hari Raya Galungan. Ketiga upacara ini wajib dilakukan oleh bayi yang lahir di Desa Julah dan juga bagi seseorang yang baru masuk menjadi warga Julah melalui proses perkawinan. Contohnya adalah saya yang menikah dengan salah satu warga dari Desa Julah. Secara harfiah, tidak ada bedanya upacara malyanin bagi orang dewasa dengan bayi. Hanya saja yang berbeda adalah apakah orang dewasa atau bayi tersebut merupakan anak pertama atau anak kedua. Jadi, apabila orang dewasa atau bayi tersebut merupakan anak pertama, maka akan terdapat penambahan prosesi lanjutan, yakni prosesi mencacar. Di Julah, upacara malyanin itu sendiri hanya boleh dilakukan pada saat Hari Raya Galungan saja. Umumnya, upacara ini akan dilakukan dalam 4 tahap, yaitu hari pertama dilakukan pada saat Hari Penyajahan Galungan atau dikenal dengan prosesi Ngai Gegantungan, yaitu proses pembuatan jajan-jajan yang akan digunakan dalam upacara malyanin, seperti jaje begine, tape, jaje giling, dan lainnya, di mana jajan-jajan ini akan digantung di sebuah janur yang nantinya akan diletakkan di sanggah pemilik upacara. Di hari kedua, pada penampahan galungan, yaitu tahap persiapan Banten dan segala pendukungnya seperti membuat sate Banten, urip-uripan dari babi, ayam, dan sebagainya. Setelah semua daging untuk Banten dan sarana lainnya selesai, dilanjut dengan ngejot dan nyuang ajang, atau proses membagi-bagikan lawar, daging, dan lain-lain yang diperuntukkan bagi warga atau keluarga yang diundang pada saat upacara dan juga para tetangga samping. Sebagai catatan, daging babi yang dipergunakan pada upacara ini hanya boleh diperoleh dari proses patungan dengan warga yang lain yang juga melakukan upacara yang sama di hari tersebut. Jadi, si pemilik upacara tidak boleh melakukan nampah atau menyembelih secara pribadi.
Setelah itu, bayi atau si pemilik upacara melakukan pembersihan atau melukat menggunakan air dari sumur suci di Desa Julah. Ngep. Di sore harinya, bayi atau si pemilik upacara melakukan prosesi medagang jaje atau jualan jajan, di mana yang membeli bisa dilakukan oleh sanak keluarga maupun tetangga yang datang. Dalam prosesi ini, bagi bayi atau orang dewasa perempuan akan nyunggi bokor yang berisi dagangan, layaknya pedagang yang menjajakan dagangannya sambil berjalan di atas blide atau sejenis bagian alat-alat tenun. Dan bagi bayi laki-laki, sama dengan perempuan, berjalan nyunggi bokor, hanya saja sambil menginjak kejen, sejenis alat pertanian yang dipakai untuk membajak sawah atau kebun. Di hari ketiga dilakukan pada saat Hari Raya Galungan, yaitu prosesi nganteb banten. Setelah semua banten sudah lengkap,
dari gegantungan, sate, dan banten lainnya, dilanjutkan dengan melakukan prosesi nganteb banten itu sendiri. Prosesi ini sangat singkat. Si bayi atau pemilik upacara nganteb atau muput sendiri banten yang sudah dipersiapkan sebelumnya sesuai dengan arahan dari balian. Balian di Desa Julah bermakna kepada beliau-beliau yang diperbolehkan muput upakara yang berskala kecil, atau bisa disepadankan dengan jero mangku. Jadi bukan balian dukun yang dikenal di Bali pada umumnya. Di hari keempat, prosesi mencacar dan ngejot. Dari semua jajan yang sudah dibuat dan digantung di hari sebelumnya, kemudian jajan ini direcah dan dibagi-bagikan ke seluruh penduduk Desa Julah yang sudah berkeluarga. Proses mencacar ini biasanya dilakukan saat pagi hari, berjalan ke seluruh rumah penduduk di Desa Julah. Mencacar ini biasanya boleh dilakukan oleh anak-anak muda, jadi tidak diharuskan orang dewasa. Yang terakhir adalah prosesi mecaru, di mana prosesi ini merupakan wujud syukur bahwa upacara Malianin sudah berjalan dengan lancar. Demikian cuplikan singkat mengenai upacara Malianin di Desa Julah. Jika masih ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan lewat kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Om Santi, 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 Om.